Halo? Mana nih yang lain? Selamat siang, Pak. Ya, Siang, Pak. ya. Yang lain sedang menyusul, Pak. Udah kelihatan belum? Slideshow saya udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jelas dibacanya? Jelas, Pak. Baik, kita mulai materi hari ini tentang konsep digital, ya. Ya, Pak. Ini slide kedua merupakan buku-buku yang bisa Anda baca. Kemudian masih banyak nih yang masuk. Udah 14 orang ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Udah 15 orang? Baik, kita lanjutkan lagi. Pada materi konsep elektronika digital ini, Anda harus dapat mengexplain atau menjelaskan konsep dasar dari rangkaian digital dan sistem bilangan. Kita lihat pada slide keempat, elektronika digital. Elektronika digital menyajikan informasi hanya dengan dua nilai diskrit, ya. Nilai diskrit itu secara idealnya diberikan dengan logik 0 dan logik 1. Logik 0 itu secara idealnya kita berikan 0 volt. Ini masih ada yang masuk. Udah berapa orang totalnya sih? Kelas kamu total berapa orang? 23, Pak.
23. Tinggal 5 orang lagi ya. Ya. Iya, Pak. Jadi nilai diskrit tadi itu ada logic 0 dan logic 1. Logic 1 0 volt misalnya ya, sedang logic satunya 5 volt. Logic 0-nya 0 volt, logic 1-nya 5 volt. Tetapi secara realistis ya, secara realistis artinya pada kenyataannya sulit bagi bagi rangkaian analog tersebut memastikan bahwa nilai itu adalah 0 volt atau 5 volt karena akan selalu ada noise atau ketidakstabilan. Makanya nanti secara realistisnya kita kasih range saja. Misalnya untuk low voltage asal lebih kecil dari 1 volt kita anggap sebagai logic 0, sedangkan lebih besar dari 4 kita anggap sebagai logic 1. Oleh sini ya, oleh rangkaian digital tersebut. Untuk mencapai nilai diskrit ini, kita menggunakan switch. Saya slide ASO aja kali ya, biar bagus. Untuk mencapai nilai-nilai diskrit ini, kita menggunakan switch. Ya, switch. Switch itu bahasa lainnya adalah saklar, atau bahasa Betawinya ceklekan kali ya. Ceklekan untuk menyalakan lampu itu. Untuk yang kecepatan tinggi, switch-nya kita bikin dari transistor. Jadi disebut juga dengan switch transistor. Yang beroperasi pada kecepatan tinggi dan dilakukan secara elektronik. Jadi tidak manual ya. Kalau yang switch biasa itu kan secara manual, kalau ini secara elektronik. Kemudian ukurannya akan lebih kecil. Berikutnya kita lihat macam-macam switch di sini. Ada push button. Kelihatan ya gambarnya? Halo? Iya, Pak, kelihatan. Ini push button, berarti kalau ditekan dia berubah logiknya. Kemudian ada rotary yang diputar. Ini kayak seperti potensiometer ya. Kemudian ada toggle ya. Ini di toggle, di ceklek. Kalau ini yang digeser, slide, switch slide. Ini ada beberapa switch di dalamnya, dibikin di satu paket, namanya DIP, dual impacts. Jadi dalam paket itu ada 2 ya, dual on off. Jadi banyak sekali nih switch di sini. Kemudian ada dynamite plungers, itu udah jarang digunakan. Bagaimana simbol daripada switch ya, simbol dari switch? Misalnya kita menggunakan, kita sampai jam berapa belajarnya? Sampai jam 2:30, Pak. Nanti kalau udah habis waktunya bilang ya. Iya, Pak. 30 menit sebelum waktu berakhir kamu bilang. Baik, Pak. Simbolnya seperti ini. SPST ini, SPST switch maksudnya single pole, single true switch. Ya seperti ini gambar fisiknya yang hitam ini. Jadi kalau disimbolkan seperti ini yang pole-nya, ini true-nya. Pole true ya. Kalau Anda tekan dia on, kalau nggak ditekan dia off. Bagaimana kita sambungkan ke lampu, misalnya power supply. Power supply ini misalnya baterai atau listrik ya. Jadi ketika Anda pasang switch, maka kalau switchnya terbuka, lampunya tidak nyala. Kalau tertutup, lampunya nyala. Ini contoh dari transistor. Pernah lihat ya transistor ini? Halo? Belum, Pak. Secara Belum, fisik, Pak. lihat Pak. Nggak Belum. pernah membongkar ini ya? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Sudah Pernah, pernah, Pak. Pernah tapi lihat nggak ya? pernah. Jadi kakinya 3. Simbolnya seperti ini. Jadi satu transistor itu simbolnya ini nih. Ada 3 kaki, kaki base, kolektor, dan emitter. Ya. Ini rangkaian tambahan dikasih resistor untuk membatasi arus. Ini resistor juga. Sedangkan yang merah ini sebenarnya secara fisik nggak ada. Ini maksudnya bila V in, ini V input, Anda kasih 0,
maka switch-nya dalam kondisi terbuka ini, equivalennya ini, terbuka. Jadi tegangan di Vout adalah 5 volt, misalnya VCC-nya 5 volt, 5 volt. Kemudian bila switch-nya dikasih 1 volt atau dikasih 5 volt, maka switch-nya akan bekerja, maka switch-nya akan menutup. Jadi tegangan di Vout akan 0 volt, ya. Karena tidak ada beda tegangan di Vout dengan di ground. Kalau ini ada perbedaan tegangan di titik output ini dengan ground, jadi titik output 5 volt, ini 0 volt, berarti ada perbedaan tegangannya 5 volt. Sekarang standar yang digunakan tergantung dari tipe device-nya. Kalau tipe device-nya TTL, TTL itu singkatan dari transistor logic. Logic 0, berarti dari 0 sampai 0,8 volt, logic 1 dari 2 sampai 5 volt. Kemudian kalau tipenya adalah CMOS, CMOS itu singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor. Jadi untuk logic 0, 0,1,5 volt, logic 1, 3 sampai 18 volt. Ada lagi nilai logic untuk komunikasi. Ini standarnya adalah RS232C. RS itu singkatan dari Recommended Standard 232C. Logic 1 atau MAC nilainya adalah negatif dari min 3 volt. Berarti dari min 3 volt, batasannya adalah min 15 volt. Logic 0 malah dibikin positif ya. Dari 3 sampai 15 volt. Kemudian kita bandingkan analog dengan digital. Coba dibaca salah satu. Absen 1. Siapa absen 1? Mana nih suaranya absen 1? Abel. Abel, Pak. Silakan dibaca. Analog versus digital. Ini bahasa Indonesia yang saya baca, Pak. Bahasa Inggris saja. Oke. Analog system process time varying signal that can take on any value across a continuous range of voltage. Nah, stop. System... Stop dulu, stop. Satu-satu. Jadi pada sistem analog, proses dari sinyal yang berubah terhadap waktu, nilainya pada range tertentu ya. Misalnya dari 0 sampai 5 volt. Jadi nilainya tidak 2, tapi banyak. Pokoknya kalau dia bernilai dari 0 sampai 5 volt, itu nilai dari sistem analognya. Nilai dari sinyal analognya. Berikutnya, coba lanjutkan lagi. Digital system process time varying signal that can take on only one or two discrete values of voltage, or in electrical or electronic system. Jadi di sini, udah nggak apa-apa, sampai situ aja. Pada sistem digital malah sinyalnya hanya mengambil satu dari dua nilai diskrit ya. Ya, satu dari dua nilai diskrit. Jadi artinya nilai cuma 2. Tadi saya jelaskan kalau nggak 0, 5 volt gitu ya. Atau disebut di sini 1 dan 0 atau dalam perangkatnya on atau off. Kalau lihat tegangannya high atau low. Kalau lihat logikanya true atau false. Kalau dalam pemrogram kan ada pemrogram biner tersebut, kalau nggak true, false. Dan lain-lainnya. Kemudian kita lihat lagi, ini untuk memperjelas lagi definisinya. Yang gambar kiri adalah analog. Bagaimana kita mendapatkan input analog? Di sini kita gunakan switch yang rotary tadi ya, diputar-putar. Jadi misalnya waktu diputar ke kanan, dia akan naik-naik terus nih. Kalau di sini berapa volt? 2 volt, 3, misalnya total 5 volt ya. Kalau diputar dikit, ini yang kaki 3 ini akan bergeser ya. Dengan diputar tersebut, maka tegangan di sini akan berubah-ubah dari 0 sampai 5 volt misalnya. Tapi kalau di digital, kita menggunakan switch ini, switch geser. Jadi kalau Anda geser ke atas dia 5 volt, kalau digeser ke samping dia 1. Maksud saya kalau geser ke kiri ke on, dia terhubung ke 5 volt, kalau ke kanan dia akan 0 volt. Jadi hanya 2 nilai. Bagaimana kalau kita lihat secara grafis? Kalau pada peralatan
elektronika tuh dia menggunakan oscilloscope misalnya ya. VT, voltage fungsi waktu, ini waktunya yang horizontal. Jadi nilai itu akan bervariasi terus secara kontinu, dari minimum sampai maksimum. Yang kecil nih, kalau kita zoom, dia juga akan berubah-ubah terus. Ya. Itu yang sistem analog. Kalau sistem digital hanya 2 nilai saja, kalau nggak 1. Misalnya ini 5 volt, bawah ini 0 volt, 5 volt, 0 volt, 5 volt. Kemudian analoginya, kalau perubahan nilai digital itu adalah step by step. Jadi misalnya 0, 1, 2, 3, 4. Kalau yang analog berubah terus-menerus, banyak nilai ya. Jadi suatu besaran, kalau dia berubah step by step, itu disebut besaran digital. Kalau berubah terus-menerus, analog. Misalnya besaran digital itu kita menghitung jumlah orang. Maka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau yang analog itu contoh besaran fisikanya, misalnya suhunya berubah-ubah terus, ya. Meskipun nggak linear itu juga disebut analog, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kan suhu itu berubah-ubah ya. Tapi berubahnya nggak step by step begini, berubah pelan-pelan, gitu, secara gradual. Kemudian bagaimana menyajikan informasi secara elektronik? Kalau kita menggunakan elektronikanya analog, berarti dia menggunakan nilai non-discrete. Kalau ditampilkan dengan rangkaian digital, dia menggunakan nilai discrete. Ini contohnya menyajikan informasi elektronik. Misalnya kita menggunakan lampu. Lampu untuk menyajikan 4 informasi yang berbeda. Jadi kita lihat dari cahayanya. Misal di depan kamar Anda pasang lampu. Misalnya kalau lampunya itu padam, berarti tidak ada orang di dalam. Di sini disebutnya kelas ya. Kemudian bila cahayanya kecerahannya cuma 1/3, maka ada 1 orang. Kalau 2/3 ada 2 orang. Kalau penuh ya, kalau maksimum ya kecerahannya, maka ada 3 orang. Ini ada kelemahan ya. Ada problem di sini. Bagaimana kalau lampu itu menyajikan 10 informasi yang berbeda? Ini apakah mungkin ya untuk membedakan 10 intensitas cahaya? Mata kita mampu nggak membedakan gitu? 1/10 terang, 2/10 terang, 3/10 terang, kan nggak mampu ya. Maka solusinya adalah dilakukan secara digital. Bagaimana caranya? Kita menggunakan kalau untuk 10 berbeda itu kita gunakan 4 lampu ya. Masing-masing lampu itu kecerahannya sama. Kalau nggak padam nyala gitu aja. Jadi kalau lampu yang kanan yang nyala berarti ada 1 orang. Lampu yang kedua ada 2 orang. Kalau ada 2 lampu yang paling kanan berarti ada 3 orang dan seterusnya. Jadi bisa kita kodekan ya. Berikutnya absen nomor 2 coba dibaca. Absen nomor 2. Benefit of digital of analog. Reproducibility of digital result. over analog ya. Terus Reproducibility of result. Ease of design, logic design versus complex characteristic of apparatus, transistor, etc. Flexibility and functionality. Functional. Scrambling code. Programmability. Digital design is carried out today with hardware description language. HDLS. HDL also comes with simulation and signage tool. Speed. Today, digital device or fast. Speed in less than 10 picosecond. 10 minus 12. Ya, picosecond ya. 10 minus 12. Not in vacuum like travel minus 1 cm in 33 ps. The speed of light delay between
transistor has become a limiting factor. Economy, law of functionality in a small space. Steadily advancing technology, you should consider that in a few years, they will be faster, cheaper, or where we a better technology. Jadi keuntungan digital dibandingkan analog, pertama, dia bisa mereproduksi hasil ya. Jadi hasil yang sudah dibuat itu bisa direproduksi lagi. Kemudian mudah dalam desain logika dibandingkan kita menggunakan analog. Analog itu biasanya tergantung pada karakteristik kapasitor dan transistor. Kalau logika ini kita menggunakan gerbang logika nantinya hanya 2 nilai di sana. Kalau nggak 0, 1. Kalau yang analog itu desainnya banyak sekali. Berapa tegangannya, ini banyak sekali. Kemudian yang berikutnya adalah dalam hal dia dapat lebih fleksibel dan dapat lebih berfungsi, fungsionalitinya ya. Misalnya kita bisa melakukan fungsi-fungsi yang banyak. Misalnya kita melakukan fungsi scrambling code. Jadi kode scrambling, kode pengacakan data, itu mudah dilakukan secara digital. Kemudian dapat diprogram atau programmability, digital design, ya saat ini bisa menggunakan bahasa deskripsi hardware yang namanya HDLs. Ini merupakan tools atau alat ya untuk simulasi dan sintesis. Kemudian dalam hal kecepatan, digital juga cepat sekarang, dia bisa bekerja kurang dari 10 pikosecond, 10 power min 12 ya. Jadi 10 pangkat min 12. Catatan pada vacuum-like travel, jadi pada cahaya pada ruang vakum adalah 1 cm dalam 33 pikosecond. Ini dibandingkan maksudnya. Kemudian secara ekonomi, banyak fungsi yang dapat kita lakukan pada ukuran yang kecil. Misalnya kayak di handphone tersebut kan sistem digital tuh, dengan ukuran kecil tuh banyak fungsi yang bisa dilakukan, itu maksudnya. Kemudian teknologinya berkembang ya, sangat berkembang, sudah mantap ya, dia mantap sangat berkembang. Kita dapat mempertimbangkan bahwa pada beberapa tahun akan lebih cepat. Jadi dia setiap tahun akan, maksudnya berkembang tuh makin cepat, makin murah, dan makin lebih baik teknologinya. Itu udah study, udah mantap begitu. Pasti akan ada perubahan. Absen 3 sekarang. Digital revolution. Mana absen 3? Ayub. Mana Ayunya tidur ya? Saya sambil ngabsen nih ya. Ya. Arif. Halo. Ya, absen 3. Absen 3 Arif. Arif ya. Arif Pramudita. Ada, nggak ada Arifnya? Oh, masuk dia ya? Arif ada. Saya berarti ya? Absen 4 kalau nggak ada. Ntar dulu. Ya. Digital revolution. Digital system started back in Itu 1940-an ya. Oh, Bukan 19. OS itu, tapi tahun 1940-an. Oh. Itu S ya, S harusnya itu bukan 1940-an ya. Misal 41, 42, 43 misalnya, maksudnya begitu. Kira-kira gitu pada tahun 40-an. Terus lanjutkan. Digital system cover all areas of life. First, still pictures. Digital video,
digital audio, telepon, traffic lights, and animation. Jadi di sini dijelaskan revolusi itu kan perkembangan digital ya. Perkembangan digital itu sudah dimulai pada tahun 40-an, 1940-an. Sistem digital telah melingkupi area dari kehidupan, misalnya pada gambar tetap atau image ya. Gambar tetap itu seperti foto ya. Foto kan tidak berubah-ubah tuh foto, maka still picture. Kalau gambar bergerak tuh video ya, digital video, digital audio, telepon, traffic light, animation dan lain-lainnya. Jadi itu sudah terdigitalisasi sekarang. Kita lanjutkan ke sistem bilangan. Sistem bilangan kita pelajari di sini adalah untuk nanti akan perhitung-hitungan di dalam perancangannya ada. Kalau mesin itu mengertinya bahasa biner ya, sistem bilangan biner, sedangkan manusia adalah sistem bilangan desimal. Jadi karena yang butuh itu adalah manusia, berarti kita perlu mengkonversi ke bilangan biner. Karena komputer tuh atau mesin itu ngertinya hanya bilang biner. Makanya kita perlu mempelajarinya. Jadi di sini ada juga sistem bilangan heksadesimal, sistem bilangan oktal. Yang keduanya ini tujuan adalah untuk penyingkatan penulisan bilangan biner. Jadi kalau heksa itu dikelompokkan 44, kalau oktal itu 33. Kemudian ada lagi pengkodean bilangan ya, pengkodean bilangan biner, misalnya seperti BCD, Gray dan lain-lainnya. Kita lihat pengkodean. Single binary input can only have two value, true or false, yes or no, one or zero. Jadi input biner tunggal hanya dapat mempunyai dua nilai, benar atau salah, ya atau tidak, atau satu atau nol. Kalau switch ini on atau off kan tadi ya. Sekarang berapa kombinasi biner yang bisa dibuat dengan lebih dari satu bit? Kalau satu bit kan cuma dua tadi. Kalau 2 bit ada 4 kombinasi yang bisa kita bikin. Pertama 00, 01, 10 dan 11. Jadi ini jumlahnya adalah 4 kan, 4 kombinasi, maka 2 pangkat N. Jadi kalau 2 bit adalah 4. Kalau 3 bit, nih misal 3 switch ini kita gunakan. Dia bisa membuat 8 kombinasi, mulai dari 000, 001 sampai 11. Jadi rumusnya adalah 2 pangkat berarti 8. Kalau 4 berapa? 16. 16. Nih contoh nih. Example, how many combination are possible with 10 binary input? Siapa yang bisa menjawab? How to? Siapa yang jawab? Ayo dijawab di chatting kalau nggak ada suaranya. 10 bit tadi kan ya. Dijawab. Dikat aja. Jawab. Salah. 1024, Pak. 1024. Dari mana asalnya? Jadi dipangkatin lagi. 2 pangkat 10 ya. Ya. Ini kok si Nabil 2 pangkat 10, 728. Coba diulang lagi ngitungnya. Salah-salah ini, Pak. Saya copy aja ya. Kelihatan kan saya kerja ya. Ya, Pak. Nih biar cepat ngetiknya saya copy aja. Tapi saya ganti gitu.
Nih, siapa yang jawab? Bit 64. 64. Betul ya. Kemudian saya pastiin lagi. $512, Pak. 512. Berarti tidak paham ya? Saya anggap bisa. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa jawab ini? Pertanyaan kedua satu pages ini. Silakan dijawab. Pertanyaannya ngerti? Agak kurang paham, Pak. Nggak ngerti, Pak. Berapa jumlah minimum bit, minimum ya ditanya ya. Berapa jumlah minimum bit yang diperlukan untuk merepresentasikan atau mewakili angka 0 sampai 9 sebagai kode biner? 1 bukan, Pak? Salah. 1 bit hanya berapa bisanya? 4, Pak. Cuma 2. 0 sampai 9 itu ada berapa? Ada berapa 0 sampai 9? 9. Simbol 0 sampai 9 itu ada berapa? Ada berapa? Ada 10, Pak. 10. 10 kan? 10. Ya. Jadi 10 kombinasi itu memerlukan berapa bit gitu pertanyaannya. Oh. 2 18 salah. Ayub Ubaidillah. Panggilannya Ubay ya? Ya, Yub. Iya, Pak. Nih, siapa nih jawab nih? Salah. Nabil salah. Salah. Safira. 10 kombinasi memerlukan berapa bit minimum? Minimum ya. Saya ulang lagi nih. Salah ya? 4. 3 bisa nggak? 4 itu betul ya. 3 bisa nggak? Enggak, Pak. Kenapa 3 nggak bisa? Nggak bisa, Pak. 3, Kelipatan. Karena maksimal itu kalau biner 9 itu 1001, Pak. Orang nanya kenapa 3 nggak bisa? Karena 3 mentoknya di angka 7, Pak. Ya, betul. Itu jawabannya harusnya. Berikutnya kita lanjutkan lagi. Udah bisa ya? Paham? Kemudian ini slide berapa sekarang nih? 24. 23 ya? Iya, Sekarang 24. Sekarang kita lihat sistem desimal. Coba dibaca yang itu absen nomor 5. Arif tadi baru ada tuh, Arif. Absen 6. Nggak ada ya. Arif tuh absen berapa? Tadi aturan dia ketiga. Ya, Arif coba. Absen 3. Orangnya tadi. Keluar lagi kayaknya, Pak. Tadi udah Mana? masuk. Arif, keluar lagi. Iya. Jadi yang lainnya, yang baris keberapa lagi? Berarti di absen ya? Ya. Tor muka doang. Udah berarti seharusnya saya, Pak. Mana? Coba dibaca. Ya. Decimal system. Number representation. Difficult to represent decimal number directly in a digital system. Easier to convert them to binary. There is a weighting system. Ini baca nggak? Udah, stop sampai situ aja. Coba, apa maksudnya? Sulit untuk Representasi number representasi itu apa maksudnya?
of representasi number. Iya, apa maksudnya? Number representasi. Representasi apa sih maksudnya? Kayak Representation. mengulang lagi, Pak. Hah? Kayak apa ya? Merubah ya? Apa? Merubah. Kayak sales representation, apa maksudnya? Menjelaskan ya, Pak. Jelaskan. Bukan. Mewakili. Kamu nggak representatif nih, gitu kan dibilang. Kamu nggak bisa mewakili. Jadi mewakili bilangan, ya, mewakili. Kalau presentasi kan menyajikan ya. Iya. Sulit untuk merepresent, nggak usah diterjemahkan lagi ya, representasi itu kan udah bahasa Indonesia ya. Iya. Sulit untuk merepresentasikan bilang desimal secara langsung pada sistem digital. Kenapa sulit tadi? Karena sistem digital itu hanya kenal bilang biner ya. Iya. Makanya kita harus merubahnya ke bilang biner. Bilang desimal ini juga sistem yang weighting. Jadi sistemnya bobotnya tergantung pada posisinya. Misalnya 403 ya. 403 itu berarti 4 itu bobotnya 100 atau ratusan, 4 kali 10 pangkat 2. Jadi desimal itu bilang berbasis 10. Kemudian 0 itu adalah 0 kali 10 pangkat 1, 3 itu adalah 3 kali 10 pangkat 0. Itu maksudnya bilangan berbobot. Ini positional weighting system gitu ya. Tergantung posisinya. Bagaimana mengkonvert biner ke desimal? Dengan mengalihkan apa katanya? Setiap bit 1 dengan power of. Power itu ada 2 pangkat berapa gitu maksudnya. Dan menambahkannya. Misalnya 1,000,011 berarti berapa tambah berapa? 1 tambah 2 ditambah 128. Ini, saya tulis di soal, kamu jawab ya. Iya. Diuraikan berapa? 2 pangkat berapa itu? 1 yang paling kiri 2 pangkat berapa? Ini 2 nih biner ya, saya hapus saja ya. Ini tanda biner nih. Di sana kan hurufnya kecil tuh ya. Ini saya hapus saja. Itu bilang biner, menandakan bilang biner tadi. Berarti ini bilang desimal, kalau 10 ini desimal ya. Iya. Ini biner. Ini desimal. Ayo dijawab. Berapa tambah berapa tambah berapa gitu. 2 tambah berapa yang pertama? 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 sih. 1 tambah 2. Kok 1 tambah 2? dikali 2. Ini ada berapa bit di belakangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 pangkat 7 berapa? 128. 128 tambah 2 Jadi tambah 1, 128 ditambah tambah 2 berapa lagi? tambah 2 128 tambah 2 tambah 1. tambah 1 Hah? Tambah Tambah 2 tambah 1 2 tambah 1. Tambah 1. tambah 1 sama dengan berapa tuh? 131, Pak. 21, Pak. 31 desimal. Ya. Soal yang kedua sekarang, kamu isi sekarang ya. Ini 2 ini saya hapus, nih 2-nya kecil harusnya. Ini des.
Siapa yang banyak punya ayam itu? Ada yang dari luar daerah nih tinggalnya? Ada yang dari kampung ya, dari Cirebon ya? Dari mana? Oh, ada suara ayam. Kok lama banget nulisnya? Diurai aja. Dua pangkat berapa itu? Biasa sekalian apal. 2 pangkat itu kamu harus apal. Ya, Pak. 2 pangkat Udah, berapa? Yang pertama 2 pangkat berapa? 256, 2 pangkat 8 ya? 2 pangkat 8, Pak. Hitung belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 2 pangkat 8 tuh 256 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Betul. Saya pastiin lagi ya. Saya copy aja ini. Mana tadi soalnya ini. Biar cepat. Ini saya copy. Biar sambil latihan ya. Siapa? Saya tambah di sini 1 lagi. Ketua kelas di ini ya, di foto ya, screenshot di apa ini motonya? Di foto pakai handphone kita. Di foto apa biar kelihatan semua pakai apa? Oh, di screenshot, Pak. Iya, boleh. Ya, nanti ya. Udah Abel, 348. Jangan langsung itu kamu tulis berapa tambah berapa biar sambil mengingat menghafal. Kan kalau kita ulang-ulang hafal sendiri itu nanti. Oh, diuraikan 2 pangkat berapa tambah berapa gitu. Kan yang pertama itu 2 pangkat 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 8, Pak. 9 kan yang pertama. Oh, salah kamu nih, Ayu. Orang aja ada 9 bit belakang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 6, 12. Sama yang lain? Coba yang lain jawab lagi. Sama? Sama, Pak. Si tak berani kok pergi nih habis ya pulsanya. Masuk lagi ya. Nah, nggak ada yang jawab. Coba. Belum ada yang jawab? Berapa? Udah ya, siapa? Jawab.
Siva Al-Afla Arindra. 2 pangkat 10 tambah 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 1. Salah nih kayaknya si ini. 2 pangkat 1 nggak ada. Yang paling terakhir itu 2 pangkat 2. Salah. Siva, rubah lagi. Abelito Gilbert. Ya, 2 pangkat 10 tambah 2 pangkat 8 tambah 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 3 Baru pangkat 2. tambah 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 3-nya belum? Udah ya? 8 tuh kan ya? Tambah 2 pangkat 2. Udah semua? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul ya? Betul kan ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kita lanjutkan lagi. Kemudian ada ini slide nomor berapa nih? 26 ya. Sekarang slide 27. Bagaimana kebalikannya sekarang dari desimal ke biner. Jadi Anda bagi dengan 2 secara terus-menerus. Misal di sini kita ingin merubah bilangan desimal 155 mau dijadikan biner. Jadi pertama 155 dibagi 2 berapa? 155 dibagi 2 75. 77 kan? Ya. 77 sisa 1, Pak. Sisa 1. Ini sisanya ya. Ya, Pak. Kemudian 7 dibagi 2 38 sisa 1 kan? Ya, Pak. 38 bagi 2 19 sisa 0. Ya enggak? 19 bagi 2 9 sisa 1 dan seterusnya. Jadi diambil dari belakang sini ya. Ya. Ini MSB. Ini kalau angka paling berbobot ini namanya MSB, most significant bit. Kalau yang paling kanan yang paling tidak berbobot adalah LSB, low significant bit. Ini ada keterangan di sini most significant bit. Yang ini low significant bit nih, yang ini panahnya hilang. Yang ini. Jadi angkanya adalah 100110. Sekarang coba Anda rubah 8 desimal sama dengan titik biner. Yang betul adalah Abelito Gilbert Julius Siahaan. Ini kalau kamu agamanya Islam, susah nih nikahnya, nyebutnya susah. Kalau perempuan ya, kalau Islam tuh ya disebutkan. Saya nikahkan Abelito Gilbert Julius Siahaan. Panjang banget ya. Iya, Pak. Berikutnya saya contoh lagi. Copy aja.
Semuanya di ini ya, di Jabodetabek ya, apa ada yang di luar ini, Jabodetabek? Jabodetabek. Jabodetabek semua ya? Ada yang masih di 81 segitu ya? 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64 ditambah 16 tambah 1. Ya. Ya, betul. Kemudian cara kedua, ada cara kedua juga namanya placement method. Jadi kita tentukan tempat-tempatnya gitu. Misalnya di sini 155. 155 itu terdiri dari apa ya? 128. Kalau placement metode ini sebaiknya Anda tahu ya, pangkat-pangkat, 2 pangkat itu tahu. Misalnya 155. Coba Anda uraikan berapa tambah berapa itu. Diurus sama dengan berapa? 128 kan? 128 tambah berapa? Tambah 27, Pak. Jangan pakai 27. Harus 2 pangkat. 27 kan bukan 2 pangkat. Tambah berapa? Sisanya berapa? 27 kan? Ya, Pak. 27 itu di dalam 27 itu ada 2 pangkat berapa? Yang paling gedenya. 16 kan? Ya. Ya kan? Iya. Ya, Pak. Terus tambah 2 pangkat berapa lagi? 27 kurang 16 berapa? 11. Hah? 11, Pak. 11, berarti tambah 8 kan? Iya, Pak. Terus tambah berapa lagi? Tambah 2. Tambah 1. Tambah 1. Tambah Pangkat 1. Tuh. Jadi gimana Anda membinarkannya? Berarti 2 pangkat 7 berarti 1. Anda tulis dulu nih, ada berapa 0 belakangnya? 2 pangkat 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 16 itu berarti 2 pangkat 4. Anda ganti yang 0 ini dengan 1. Ya. Terus 8, 2 pangkat 3 kan? Anda ganti 0 ini dengan 1. Kemudian berapa lagi? 2. 2 itu berarti di sini kan posisinya. Kemudian 1. Nah, itu benar. Itu yang maksudnya displacement method. Coba kita lihat bilangan yang mudah. Coba ini berapa binernya. Pakai ini ya, placement method gitu. Coba Anda uraikan seperti yang tadi itu. 9. 9 berarti 8 tambah berapa? tambah 1. 8 tambah 1. Berarti 8. Saya aja. Atau kamu ada yang nulis? 8 tambah 1. Mana? 8. Siapa yang jawab? Ya, begitu ya. Bisa kan ya? Sekarang
255 coba. Berapa binernya? Loh, mahasiswanya kok ada 25 sih? Banyak ya? 25? 23, Pak. Kan termasuk ada- Bapak termasuk Bapak Iya, sama kok ada 26 orang? 6. Terus Haidin Iqmal keluar. Sekarang udah pas 24. Apa ada yang masuk ini? Orang lain masuk ke kelas kita? Enggak, Pak. Coba dikerjakan tuh 255 diuraikan kayak tadi. Iya. Paling tingginya 2/7 itu 128. Belum ada yang jawab? Bentar, Pak. Oh, iya, mau jawab. Maaf, Pak, mau ingetin setengah jam lagi. Setengah jam lagi ya? Itu semua ya 8 bit kan ya? Ya, betul dah. Sekarang kita perkenalan, maka saya kasih waktu 30 menit untuk perkenalan. Ntar saya rubah dulu kombinasinya biar yang ngomong tuh gambarnya gede. Nah, silakan. Mulai dari absen 1, yang Anda perlu sebutkan namanya, panggilannya, terus dari SMA mana? Atau SMK mana? Dari nomor absen 1, Pak. Abel itu. Hah? Iya. Selamat siang, perkenalkan, nama saya Abelito Kamu nggak Gilbert. pakai ini ya? Nggak pakai video ya? Pakai, Pak. Itu di live Pak nampak kok, Pak. Oh, saya stop dulu presentasi saya. Dah. Selamat siang, perkenalkan, nama saya Abelito Gilbert Juliusiaan, biasa dipanggil Abel, asal sekolah dari SMK Telkom Medan. Ya, berikutnya. Ayo, kok nggak kedengaran suaranya? Mal, mana Akmal? Akmal. Lupa tadi Pak menyalakan. Selamat siang Pak. Perkenalkan Ya. nama saya Akmal Mahdi Simatupang, asal Medan.
Asal sekolah SMA Negeri 2 Tarutung. Tinggal sekarang di mana? Tinggal sekarang juga disebutkan ya. Tempat tinggal sekarang Jakarta Timur, Pak. Di mana Romangun? Pulau Gebang, Pak. Oh, Pulau Gebang. Next. Arif. Nggak ada Arif ya? Udah Ayub. Ubay. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ayub Ubaidillah. Biasa dipanggil Ayub atau Ubay juga bisa. Asal sekolah SMK Wisata Indonesia. Tempat tinggal Depok. Oh, di SMK jurusannya apa? TKJ, Pak. Saya pikir pariwisata, bukan ya? Iya, ada juga pariwisatanya. Oh, ada juga ininya di sana. Di Depok tinggal di mana sih SMK wisata itu? Kebagusan. Bukan Depok ya, Jakarta ya. Iya. Jakarta Selatan. Oh, Ya, berikutnya. Arif belum ada Arif ya? Udah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dandi Kusuma. Saya dipanggil Dandi. Saya asal sekolah dari SMK 3 Perguruan Cikini, Slengseng Sawah. Tinggal saya sekarang di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Coba ulang lagi. Siapa? Dandi Kusuma. Mana nih? Dandi Kusuma, terus? Saya asal sekolah dari SMK 3 Perguruan Cikini, Slengseng Sawah. Tinggal saya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oh, yang dekat Masjid Bilal ya? Ya, benar. ISTN, Pak. ISTN. Iya, saya tiap hari lewat situ, masalah saya tahu. Iya. Dah, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Latifah dari SMA 1 Ampre Angke, Agam, Sumatera Barat, Pak. Tinggal sekarang? Masih di Sumatera Barat, Pak. Oh, jauh ya? Iya. Bisa lagu Padang dong ya? Bisa, Pak. Oh, nanti nyanyi ya? Oh, jangan. Nah, nanti aja. Jangan sekarang. Latihan dulu di rumah. Aduh, jangan, Pak. Ya. Dah, berikutnya. Next. Mana nih next? Hadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadin Iqmal, asal sekolah dari SMA Negeri 97 Jakarta. Sekarang tinggal di Kebagusan, Jakarta Selatan. Tadi ya? Kenapa? Dari mana asal sekolahnya? SMA Negeri 97 Jakarta. 97. Oh, di Brigif. Iya, Pak. Ya, berikutnya. Ya, Ines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda udah sering ketemu belum? Saling ketemu belum nih sekelas ini? Belum pernah ketemu. Belum, Pak. Beberapa doang, Pak. Beberapa doang. Beberapa, Pak. Ya, berikutnya. Ines. Oh, Ines. udah ada berapa doang. Perkenalan, Ines. Lanjut, Pak. Iya, Ile ya. Asal sekolah dari SMK Negeri Ile, 34 orang udah Jakarta. jawab dari tadi. Saya tinggal di Jakarta Pusat. SMA berapa? SMK 34 Jakarta, Pak. 34 daerah mana itu? Keramat Lontar, Jakarta Pusat. Oh, Keramat Lontar. Ya, berikutnya. Lisda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lista Fitri Ajrum, asal sekolah dari SMA Negeri 8 Bekasi, sekarang tinggal di Bekasi. Panggilannya Lisda. Lisda. Berikutnya. Status jomblo ya? Maria. Maria. Mana Maria? Saya, Pak. Yang megang absen ini siapa sih? Mana? Maria. Oh, Ines.
Siang, Pak. Ya, Maria Lucia. Kok Ines lagi? Iya, perkenalkan nama saya Maria Lucia. Nama saya Maria Lucia Theodora Sutyono, biasa dipanggil Eti. Saya asal sekolah dari SMK Prestasi Prima. Sekarang tinggal di Depok. SMK Prestasi Prima. Yang tidak bicara di off kan ininya ya, mic-nya biar yang muncul itu yang ngomong aja. Itu siapa yang kuat itu yang muncul di ininya, yang digedein fotonya. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mufni Tabroni, asal sekolah SMK Negeri 1 Depok. Saya sekarang tinggal masih di Depok. SMK? Iya, Pak. SMK Negeri Depok. Ya. Berikutnya. SMK Negeri Depok itu apa tuh? Tadi siapa? Jurusannya apa? Jurusan saya multimedia, Pak, sebelumnya. Multimedia. Ya. Berikutnya. Fahri Roji. Ines. Fahru Roji. Ya, Pak, saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana enggak? Iya ini. Kok kayak dokter gitu sih? Kamu kayak dokter? Mana coba Fahru Roji? Inesnya di mute dulu. Ines di mute dulu. Ines. Mute. Dah, coba Muhammad. Ya, Pak. Nama saya Muhammad Farul Nasiar, dipanggil Fahrul. Asal sekolah saya SMK Budi Warman 2 Jakarta. Tinggal di Jakarta, Pak. Jakarta Timur. Di mana Jakarta Timurnya? Pasar Rebo, Pak. Oh, Pasar Rebo. Ya, Pak. Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Rajo Hilmi, asal sekolah dari SMA Mekar Arum, Kabupaten Bandung. Sekarang saya masih tinggal di Bandung. Oh iya. Dari apa tadi SMK? SMA Mekar Arum. Mekar Harum. Daerah mana itu? Cinunuk. Cinonok kok enggak? Di Cinonok Cibatu. Cinunuk Cileunyi. Oh, Cileunyi. Ya, dah oke. Dinar. Lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dinar, biasanya dipanggil Dinar, dari SMA Yapera Ciledug, Pak. Sekarang tinggalnya di Tangerang. Tangerang. Next. Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Randika, dipanggil Rama, dari asal sekolah dari SMA Negeri 1 Gunung Putri. Sentul ya? Bukan. Bukan, Pak, Gunung Putri. Oh, Gunung Putri. Ya. Next. Randa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randa Kurniawan Pratama, biasa dipanggil Randa. Asal sekolah SMA Negeri 1 Batu Sangkar, Sumatera Barat. Sekarang tinggal di Depok, Gandul, Pak. Gandul. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Oktavia Sisono, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Tangerang. Sekarang tinggal di Tangerang, Pak. Berapa? Putus tadi. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Regita Oktavia Sisono, asal sekolah SMA Negeri 2 Tangerang. Sekarang tinggal di Tangerang, Pak. Tangerang. Ya. Ya, next. Rosnabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rosnabila Enggar Paoning, asalnya dari SMN 1 Mejayan, tinggalnya masih di Madiun, Kabupaten Madiun. Madiun. Ya, next. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Lutfita Kairija, biasa dipanggil Caca.
asal sekolah SMA Negeri 3 Kisaran, asal dari Medan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Flarindra dari SMA Negeri 32 Jakarta. Asal tempat tinggalnya di sekolah Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Ya. Next. Teresia. 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 Nggak ada. Orangnya mana ini? Halo, Teresia. Ada Yali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeli Harlina dari SMA Negeri 8 Padang. Sekarang tinggal di Padang. Oh, masih di Padang. Next. Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Belali, asal sekolah di SMK Harapan Bangsa. Tinggalnya di Kelapa 2 Depok. Kelapa 2. Next. Iya. Teresia. Teresia, ada bisa belum? Tinggal Teresia aja, Pak. Nggak ada Teresia, nggak masuk ya? Masuk tapi jumlahnya 23. Kalau saya lihat di sini. Sama Arif nggak ada. 2 orang nggak masuk berarti ya? Ini Teresia ada, Pak. Cuman dia nggak ngerespon. Mikrofonnya rusak, Pak. Yang nggak ada Arif. Arif aja, Pak, yang ada. Arif yang nggak ada. Dianya ada nggak ini ya, nggak masuk dari tadi ya? Dari pagi tadi nggak masuk? Pas lagi Google Meet aja, Pak. Nggak, pelajaran sebelumnya? Sebelumnya masuk deh. Masuk. Coba, mungkin ininya nggak punya ya? Coba di chat, bisa nggak di chat? Emang nggak ada ya? Cuma 23 orang kan ya? Oh, kalau Teresia nih ada kabar. Teresia mikrofonnya rusak katanya. Mikrofonnya rusak. Kan jumlahnya harusnya 24 kan ya? Ya, satu mengundurkan diri, Pak. Oh, berarti masuk semua dong sekarang? Enggak, Pak, di sini Farul Itu Roji ada yang ini double, Pak. Yang double siapa? Farul Roji, Pak. Oh, Roji. Oh iya, akunnya double dia. Oke. Baik, udah habis saya waktunya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Sore. Saya di kampus ini. Makasih ya, Pak. Oh iya. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Kita keluar ya. Ya, Pak. Pak. Terima kasih, semangat. Terima kasih, Pak. Makasih. Bubar. Makasih, Pak. Bubar. Sembarangan. Pulang. Tidur. Kenapa belum dikerjain tugasnya? Tidur. Bikin esai. Pak, ke belakang ayo, ke belakang. Yang piket siapa? Gue nggak paham. Piket dulu itu, jangan pulang, piket dulu, woi. Bangkunya angkatin bangkunya. Angkatin bangku. Papannya tuh, apa dulu papannya? Kok bisa gitu sih? Yang ngepel ya. Ngepel. Nyuci piring. Paham. Dadah. Bye-bye. Besok libur, tidur sampai siang. Yeay. Tidur sampai siang. Bye. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Dadah semua. Dadah semua. Bye-bye.